Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Sabtu 23 Juli 2022. Salam sehat untuk kita semua. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Saudaraku yang terkasih, hari ini kita mendengar Yesus menyampaikan perumpamaan tentang kerajaan surga, seumpama seorang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Perumpamaan ini mau mengatakan benih baik ditaburkan oleh Yesus, oleh Allah sendiri. Sementara benih lalang ditaburkan iblis. Dan lalang adalah dunia, kita manusia. Bagi saya menarik merenungkan perumpamaan ini, karena Tuhan sang pemilik ladang membiarkan benih baik dan lalang tetap tumbuh bersama. Ia tidak memisahkan benih yang baik dari himpitan lalang yang merusaknya. Pemisahan baru terjadi pada waktu menuai. Saudaraku terkasih, bagi kita mungkin perumpamaan ini aneh. Yang kita pikirkan adalah bagaimana membersihkan, memisahkan benih yang baik dan lalang. Kita akan mencabut lalang agar benih baik berkembang dengan baik. Tapi Tuhan tidak, tetap membiarkan tumbuh bersama. Ada hal penting yang bisa kita renungkan dari kisah ini, bahwa inilah tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain, dalam hidup bermasyarakat kita. Kita akan menemukan dalam kehidupan kita ada orang baik dan orang yang tidak baik. Dan semuanya tinggal bersama-sama dengan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa bertahan dalam kehidupan yang dihimpit oleh kurang baikan itu atau kejahatan itu? Apa kita bisa bertahan di tengah tumbuhnya lalang yang semakin banyak? Seberapa kuatkah kita menahan himpitan lalang-lalang ketidakbaikan itu? Seberapa kuat kita bertahan dalam himpitan lalang ketidakbaikan dan menghasilkan buah yang baik? Atau kita mati terhimpit atau memilih menjadi lalang ketidakbaikan itu? Saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang diajak untuk hidup benar, hidup jujur, hidup adil, seberapa kuat kita tetap bertahan dengan prinsip hidup kita seperti yang dikehendaki oleh Yesus? Mampukah kita tetap menjadi pribadi yang jujur? Pribadi yang benar, adil, dan penuh belas kasih? Atau kita terkontaminasi dengan situasi yang ada? Atau malah kita menjadi pelopor untuk ketidakbenaran itu? Saudara yang terkasih, kita akan tetap hidup bersama dengan saudara kita yang lain. Kita akan tetap dihimpit oleh lalang ketidakbaikan. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih bisa bertahan untuk tetap menjadi benih yang baik, yang menghasilkan buah berlimpah, atau kita akan menjadi bagian dari lalang itu? Bagi saya yang paling penting sekarang adalah kita butuh ketekunan kita dalam doa, agar kita tetap menjadi bibit-bibit benih yang baik. Walaupun terhimpit oleh banyak lalang,
tetap menjadi bibit yang baik, yang menghasilkan buah kebaikan, buah kebenaran, kasih, kepedulian dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terkontaminasi oleh ketidakbaikan. Tetaplah menjadi benih yang baik, yang menghasilkan buah yang baik di dalam himpitan lalang yang tidak baik ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.